saya ingin membawa saudara-saudari pada cerita ketika Yesus disalibkan dan mati. Kita tahu Yesus mati pada hari Jumat, dan kira-kira jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Dan mayat Yesus tergantung di atas kayu salib itu sehingga hari mulai malam. Saat itu matahari mulai tenggelam dan Alkitab katakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi artinya sebelum matahari terbenam, mayat-mayat yang di atas kayu salib itu tidak boleh dibiarkan tergantung sampai hari Sabat. Karena setelah matahari terbenam, itu artinya sudah sah bahwa bermulalah hari Sabat. Sampailah besok sehingga matahari terbenam. Karena itu sebelum matahari terbenam, Yusuf dari Arimatea bergegas pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Karena hari Sabat itu adalah kudus, dan Sabat itu adalah hari besar. Tidak boleh mayat tetap tergantung di atas kayu salib. Karena itu Yusuf dari Arimatea bergegas meminta mayat Yesus sebelum matahari terbenam dan cepat-cepat mengurus penguburannya. Karena mereka pun harus menguduskan hari Sabat setelah matahari terbenam. Di tahap ini saudara-saudari, saya suka untuk mengenangkan sesuatu. Kenapa? Karena saudara tahukah bahwa ketika Yesus masih di atas kayu salib dan saat Yesus minum anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Apa artinya saudara-saudari? Artinya pekerjaannya, rencananya sudah selesai. Ingat saudara-saudari, di manakah pernah terjadi persis seperti ini? Di mana? Mari kita dengar sama-sama. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sangat indah saudara-saudari. Artinya Yesus mati dalam arti berhenti, berehat. Berhenti pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Karena apabila matahari terbenam, saat itu sudah hari Sabat, hari ketujuh. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Puji Tuhan saudara-saudari. Sebenarnya ini juga salah satu bukti yang menunjukkan Yesus itu adalah Allah dan pencipta. Amin. Hari sudah bertukar. Karena itu di awal penciptaan dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Artinya sebuah hari bertukar, petang saat matahari terbenam, bukan saat tengah malam. Sekarang kita sudah tahu sebuah hari itu bermula dan berakhir menurut Alkitab. Saudara-saudari, inilah waktu yang setan berusaha ubahkan sehingga manusia tidak sadar. Dan dalam Alkitab juga sudah dikatakan lebih dulu, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Setan mengubah waktu dan hukum. Tentang waktu kita sudah bahaskan bahwa memang sudah diubahkan. Hari sudah diubahkan dan sebuah hari itu bermula dan berakhir pun sudah diubahkan. Tetapi kita sudah pelajari menurut Alkitab yang sebenarnya. Jadi marilah sama-sama kita gunakan konsep Alkitab yang sebenarnya. Amin.